Kita berjumpa di kanal Sekolah Farmasi ITB dalam program Farmashare dari Farmasi ITB untuk masyarakat untuk Indonesia. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang staf dari KK Farmakologi dan Farmasi Klinik, yaitu Bu Neng Fiseri. Kita kali ini akan membahas tentang COVID dan beberapa informasi yang sempat beredar di masyarakat. Pandemi kini berbagai macam informasi berkembang secara masif, namun sayangnya informasi ini banyak yang tidak tepat sehingga berbagai pihak harus meluruskan informasi ini sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Nah, kali ini kita akan membicarakan satu informasi yang pernah beredar di masyarakat. Nah, sebelum masuk ke dalam informasi yang lebih khususnya, kita tanya-tanya dulu apa itu COVID serta apa saja gejalanya yang bisa menyertai penyakit ini mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, jadi COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang muncul karena adanya infeksi virus SARS-CoV-2. Nah, ketika virus ini menginfeksi tubuh, dia akan menyebabkan gangguan pernapasan. Tingkat gejalanya itu ada 4, jadi ada asimptomatik atau tanpa gejala, ada yang ringan, sedang, dan berat. Ya, jadi kalau asimptomatik, seseorang terinfeksi virus, tetapi tidak menimbulkan gejala gangguan pernafasan. Tapi kalau dia termasuk tahap ringan, itu adalah menimbulkan gejala gangguan pernafasan, namun tidak ada kerusakan pada paru-parunya dari hasil X-ray-nya. Sedangkan gejala ringan, sedang ataupun hingga parah itu sudah mulai menunjukkan kerusakan pada paru-parunya. Nah, salah satu informasi yang beredar belakangan ini di masyarakat adalah penggunaan dexamethasone dalam penanganan COVID ini. Apa sih sebetulnya dexamethasone dan apa efek samping yang bisa ditimbulkan dari penggunaan dexamethasone ini? Dexamethasone itu adalah obat golongan kortikosteroid. Biasanya digunakan untuk penanganan alergi, penanganan radang, ataupun gangguan sistem imun. Jadi tidak digunakan untuk membunuh virus COVID-19, jadi tidak sebagai antivirus. Nah, obat kortikosteroid ini, yang dexamethasone ini digunakan, tujuannya dalam penanganan COVID-19 ini adalah untuk meredakan reaksi hiperinflamasi yang terjadi karena virus tersebut. Sebenarnya informasi ini kan berdasarkan dari suatu studi yang dilakukan memang sebetulnya. Nah, gimana sih sebetulnya hasil studi dari dexamethasone ini dalam penanganan pasien COVID? Terkait studi yang di Inggris tentang penggunaan dexamethasone pada pasien COVID-19, studi itu menunjukkan bahwa dexamethasone sangat baik mengurangi kematian pada pasien COVID-19 yang menggunakan ventilator, di mana pasien COVID-19 yang menggunakan ventilator itu tergolong pada pasien COVID-19 kategori parah. Ya, jadi kematian dapat direduksi hingga sepertiganya. Sedangkan untuk pasien COVID-19 dengan kategori ringan, dexamethasone ini tidak memiliki efek sama sekali. Sehingga dengan demikian penggunaan dexamethasone disarankan digunakan untuk pasien COVID-19 dengan kategori berat. Lalu bagaimana penggunaan dexamethasone ini untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta atau kita mengenal sebagai komorbid ya, contohnya penderita diabetes atau penderita hipertensi atau penderita gangguan kardiovaskular lainnya. Nah, di masyarakat memang muncul isu bagaimana penggunaan dexamethasone ini pada pasien COVID-19 dengan komorbid atau penyakit penyerta diabetes seperti yang ditanyakan tadi. Karena efek samping dari dexamethasone ini juga mampu meningkatkan kadar gula darah. Perlu diperhatikan dari studi klinik yang dilaporkan di Inggris tersebut tidak ada pembahasan terkait pasien penyerta diabetes ataupun hipertensi, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan apakah memiliki benefit yang cukup baik
pada pasien COVID-19 dengan komorbid diabetes atau hipertensi. Namun secara general, secara umum, pengobatan untuk COVID-19 ataupun penyakit secara umum itu bisa dilihat dari benefit risk rasionya. Jika benefitnya lebih tinggi, maka obat itu lebih baik digunakan untuk penanganan penyakit tersebut. Untuk masyarakat semua, cermat dalam menerima informasi tentang obat dan tepat dalam penggunaan obat. Sampai berjumpa di PharmaShare edisi selanjutnya.